Momen safari Anies Baswedan di Sumatera Barat viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Anies disorot karena datang ke Sumatera Barat menggunakan pesawat jet pribadi. Dalam video yang beredar saat tiba di Padang dan Batu Sangkar, Anies turun dari pesawat jet pribadi yang didampingi Waketum Nasdem Ahmad Ali dan disambut sejumlah pengurus Nasdem. Dilansir radarsumber.com, sampai di Bandara Internasional Minangkabau, Anies menggunakan private jet sewaan. Informasi yang dihimpun radarsumber.com dari Flight Radar, pesawat private jet tersebut diketahui jenis Embraer Legacy 560. Dalam data tersebut tertulis jika private itu terregister di Cayman Island dengan negara asal Swiss. Hal ini lantas menjadi viral dan bahan perdebatan di lini masa Twitter setelah salah satu akun @kurawa yang membuat postingan. Private jet PG-nya diregister di negara tempat pencucian uang terbesar di dunia, Cayman Island. Mau sebut siapa pemilik PG ini? Nanti kadrun pada marah-marah lagi. Kombinasi ciamik, oligarki plus hindari pajak. Emang kadrun spesialis dibohongin terus, tulis akun tersebut. Sontak postingan pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 9.13 WIB itu langsung berseliweran di Twitter. Kehebohan itu semakin menjadi-jadi lantaran sejumlah netizen pun mencari fakta terkait Cayman Island dan juga pemilik private jet tersebut. Dilansir dari Wikipedia, Kepulauan Cayman adalah negara yang terletak di seberang Laut Britania Raya di Laut Karibia. Di Kepulauan Cayman tidak ada penerapan pajak penghasilan, tidak ada pajak properti, tidak ada pajak capital gain, tidak ada pajak gaji, dan tidak ada pajak pemotongan dan perusahaan. Kesempatan ini dilihat oleh orang-orang kaya untuk mendirikan sebuah perusahaan cangkang di Cayman. Hal itu ditujukan agar dapat menyalurkan laba sebanyak-banyaknya serta melindungi pendapatan perusahaan dari perpajakan. Walaupun begitu, biaya hidup di negara ini cukup mahal, terlebih lagi biaya untuk mendapatkan tempat tinggal. Pemerintah Cayman mendapat pendapatan dari biaya pariwisata, izin kerja, transaksi keuangan, dan bea masuk. Sementara itu, pemilik private jet tersebut diketahui adalah seorang pengusaha minyak bernama Muhammad Riza Khalid. Dia tersohor dan ramai diperguncingkan setelah kasus pelanggaran etika Ketua DPR RI Setia Novanto terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dalam negosiasi dengan Direktur PT Freeport Indonesia. Muhammad Riza Khalid dikenal karena reputasinya sebagai pengusaha yang disegani dan identik dengan bisnis perminyakan di tanah air. Banyak literatur yang mengungkapkan kejayaan kiprah Riza di sektor bisnis. Riza Ramli dalam bukunya Menentukan Jalan Baru Indonesia April 2009 menyebut Riza Khalid sebagai $2 yang pendapatan perharinya 600.000 US dollar. Aktivis sekaligus peneliti George Adi Condro juga pernah mengungkapkan kiprah Riza dalam bisnis minyak melalui bukunya yang berjudul Cikeas Makin Menggurita. Globe Asia pernah menobatkan Riza Khalid sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Peringkat Riza berada di urutan ke-88 dari 150 research Indonesian dengan kekayaan yang ditaksir mencapai 415 juta US dollar lewat perusahaan Global Energy Resources. Melalui Global Energy Resources inilah Riza disebut banyak berperan mengatur bisnis import minyak yang dilakukan anak usaha PT Pertamina, yaitu Pertamina Energy Trading Limited Petral di masa lalu. Karena dinilai menjadi sarang mafia migas, Petral akhirnya dibubarkan oleh Kabinet Kerja Jokowi JK. Perusahaan lain yang dimiliki Riza adalah mall elit di kawasan Sudirman Central Business District, Pacific Place. Di mall tersebut, Riza juga memiliki fasilitas hiburan bagi anak-anak yang bernama Kidsania Indonesia.
Bahkan sekitar tahun 2015, masyarakat Minangkabau sempat berang dengan pernyataan Muhammad Riza Khalid. Pengusaha itu menyebut Sumatera Barat sebagai provinsi Dajjal. Pernyataan Riza terungkap berdasarkan rekaman percakapan antara dia dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setia Novanto, yang diperdengarkan dalam sidang Majelis Kehormatan Dewan DPR RI pada 2 dan 3 Desember 2015. Nah, dengan demikian Anies tidak bisa lepas bahwa oligarki berada di belakangnya. Yang jelas ada, dan private jet itu adalah bukti bahwa propaganda Anies anti oligarki adalah kebohongan yang nyata. Soal Anies naik private jet melakukan sosialisasi capres tidak salah. Khawatirnya jika naik pesawat umum justru malah dianggap remeh. Rakyat mulai sadar bahwa pemilik private jet itu pastilah oligarki. Sedangkan Anies selama ini diagungkan sebagai simbol anti-oligarki. Inilah bukti kebohongan dan kemunafikan Anies. Nasdrun tak usah pura-pura bego, sok mengalihkan masalah. Silahkan naik private jet, tapi tolong ngaca dan cabut itu istilah sok pahlawan. Anies anti-oligarki. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.